Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Za, panggil Gus Ray. Iya, balas Aza. Udah ketemu bukunya, tanya Gus Ray. Udah. Ya udah kalau gitu. Maaf ya Gus, saya gak sempet bikin sarapan, ucap Aza. Gak apa-apa, masih sakit perutnya, tanya Gus Ray. Udah mendingan, balasnya. Pulang kerja aku beliin obat. Gak usah Gus, gak apa-apa sayang. Aza memutar bola mata malasnya ketika mendengar ucapan suaminya itu. Gus Ray terkekeh. Kenapa sih, ucapnya sembari memasang wajah gemas ke Aza. Ora popo, ya udah Gus berangkat sana. Kamu juga berangkat. Ya, Gus dulu. Aku pamit kerja dulu ya, jangan kangen-kangen, ucapnya sembari tersenyum. Idih, ucap Aza tergeli. Salim dong. Aza langsung saja menyalami Gus Ray dan Kap, Gus, teriak Aza. Gus Ray terkekeh kecil. Dikit doang Za, biar makin semangat. Kebiasaan, ucap Aza sembari mengusap dahinya. Aku berangkat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Ray sudah berangkat untuk bekerja di perusahaan barunya itu, sementara Aza tersenyum seperti orang yang kebahagiaan. Cukup Za, cukup. Tidak gue makin lama bisa bener-bener cinta ini, ucapnya. Tahu mending berangkat sekolah, suami kerja gue sekolah hahaha. Za, bisik Mia. Balas Aza yang tengah sibuk menulis catatan. Nanti ikut aku ya. Kemana? Ke toko buku. Ngapain? Tidur Za. Ucap Aza terkejut. Ya beli buku Za. Emang diizinin? Udah izin tadi ke pengurus. Oke. Tring tring tring. Bel sekolah telah berbunyi. Bel yang sangat ditunggu-tunggu para siswa untuk kembali beristirahat sebelum pulang. Semua siswa diwajibkan melaksanakan salat duhur berjamaah setelahnya baru kembali ke tempat masing-masing. Jadi kan Mia, tanya Aza yang tengah memasang tali sepatunya. Jadi dong. Aza dan Mia langsung bergegas pergi ke toko buku di luar pesantren. 15 menit dari pesantren akhirnya mereka berdua telah sampai tempat tujuannya. Kamu mau beli buku apa? Tanya Aza. Buku tentang pelajaran. Anak berprestasi, balas Aza. Saat mereka berkeliling toko buku, arah mata Aza tertarik ke salah satu buku tentang kedokteran, ia mengambilnya. Kamu mau beli itu Sa? Tanya Nia. Iya, tertarik aku. Ya udah beli, hitung-hitung nambah pengetahuan kamu tentang kedokteran. Setelah selesai memilih buku yang mereka beli, Aza dan Nia masih membeli roti coklat di sebelah toko buku. Aduh, lirih Aza kesakitan sembari memegang perutnya. Kenapa Aza? Tanya Nia yang sibuk memakan roti coklat. Perut aku sakit Nia. Nia langsung terkejut dan melototkan matanya. What? Jangan-jangan. Apa? Gak usah mikir yang aneh. Aku ini sakit perut karena lambung aku kumat, tegas Aza. Kirain isi, ucap Nia dengan santai. Ngawur. Kok ngawur sih? Kan bisa aja gitu kamu mau ngasih aku ponakan. Gak usah ngarep koe. Padahal udah bahagia Za, ucap Nia. Gue yang sengsara. Oh ya, kamu udah cinta belum sama Gus Ray? Tanya Nia. Gak tahu. Yang bener dong Za. Aku gak tahu Nia. Aneh kamu. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya kamu udah ada rasa sih Za, cuma gengsi aja. Sotoy. Bukan sotoy ya. Aku biasanya ngeliat kamu sama Gus Ray kalau di pesantren. Ngintipan. Gak juga. Kamu itu gimana sama Ustadz Jeffrey? Apa sih, nyambung-nyambung ke Ustadz Jeffrey, balas Nia yang sedikit gugup. Bilang aja kalau suka. Gak iya. Kamu loh lebih gengsi dari aku. You sotoy. Aslinya suka aja. Sok tahu kamu Sa. Aza terkekeh. Setelah selesai berbincang Aza dan Nia langsung saja kembali ke pesantren.
Aza sudah sampai di rumahnya dan langsung saja bergegas untuk bersih-bersih dan melakukan salat asyarnya. Setelah selesai Aza langsung terbaring di atas kasurnya. Sakit perutnya itu datang kembali membuat Aza merintih kesakitan. Ting! Bel rumahnya berbunyi. Aza langsung saja pergi menghampirinya untuk menyambut Gus Ray. Krek! Assalamualaikum. Salam Gus Ray. Waalaikumsalam. Aza langsung saja menyalami Gus Ray. Mereka berdua langsung saja masuk ke dalam rumahnya. Ini Za, obatnya, ucap Gus Ray yang memberikan obat. Makasih Gus, ucap Aza. Masih sakit ya Za, tanya Gus Ray. Aza mengangguk. Periksa aja ya, ajak Gus Ray. Gak mau. Tapi perut kamu dari semalam masih sakit. Minum obat juga sembuh kok Gus. TAP. Gak apa-apa Gus, udah Gus Ray bersih-bersih sana. Gus Ray langsung saja menuruti omongan Aza. Jam sudah menunjukkan pukul 19. Aza dan Gus Ray baru saja menunaikan salat Isya bersama. Kamu istirahat ya, ucap Gus Ray. Aza mengangguk dan berdiri. Saat berdiri ia merintih kesakitan. Za, ucap Gus Ray yang langsung memegang Aza. Hati-hati Za, sini aku bantuin. Gus Ray membantu Aza. Masih sakit Za, tanya Gus Ray. Dikit Gus, balasnya. Kamu mau apa? Maksudnya, tanya Aza. Kamu mau apa Za? Roti, teh atau apa? Tanya Gus Ray. Gak Gus, saya gak mau apa-apa. Kamu istirahat ya. Gus Ray gak ngajar, tanya Aza. Aku izin gak ngajar dulu Za. Kok gitu Gus? Kamu kan lagi sakit sekarang, aku khawatir kalau aku tinggal sendirian. Saya gak apa-apa Gus, mending Gus ngajar aja sana. Gak Za. Aku gak mau ninggalin kamu. Terserah deh Gus. Aza terbaring di atas kasurnya. Gus Ray melihat khawatir istrinya itu. Za, panggilnya. Iya. Aku diem sini nanti malam gak apa-apa kan, tanyanya. Terserah Gus. Aku cuma mau jagain kamu aja Za. Iya Gus. Gus Ray tersenyum. Bunyi notifikasi dari HP Gus Ray. Jeffrey. Assalamualaikum. Woi gak ngajar. Waalaikumsalam. Izin gak masuk. Ngapa? Istri gue lagi sakit. Sakit apa? Perutnya. What? Isi. Gak. Lambungnya kumat. Kirain. Agak kaget dikit soalnya. Udah. Izinin gue. Gantiin ngajar sana. Siap. Makasih. Yoi. Siapa Gus? Tanya Aza. Jeffrey. Oh. Kamu tahu gak? Ucap Gus Ray. Kenapa? Jeffrey ngirain kamu lagi isi. Persis kayak Nia. Nia juga ngira gitu. Iya. Beberapa menit kemudian Aza sudah tertidur pulas. Gus Ray setelah selesai melakukan kerjaannya. Ia langsung menghampiri kembali Aza dan mendekati Aza. Jangan sakit ya Za, aku khawatir, ucapnya. Ia memegangi perut Aza. Banyak yang ngira kamu sakit karena ada sesuatu padahal lagi kumat lambungnya. Aku aslinya pengen cepet ada temennya tapi aku gak maksa kamu Za, ucapnya. Sehat-sehat Bianca, ucapnya sembari mencium kening Aza. Tepat pukul 1:30 Aza terbangun karena merasa haus. Ia bangun dan melihat ke arah sofa. Ia tersenyum melihat Gus Ray yang tengah tidur di atas sofa. Aza berdiri dan menghampiri Gus Ray. Ia menatap Gus Ray dengan tersenyum. Cakep juga kalau tidur, ucapnya. Ia sedikit jongkok dan berkata, saya sebenarnya sudah timbul rasa Gus, cuma masih gengsi aja hehehe, ucapnya dengan pelan. Makasih ya Gus, selalu perhatian ke saya benar-benar suami yang baik. Setelah itu Aza berdiri dan membalikkan badannya. Saat Aza melangkah, tangannya terasa ada yang memegang. Aza menoleh. Ia melihat Gus Ray yang memegangi tangannya sambil tertidur pulas. Aza tersenyum dan melepasnya dengan pelan. Akhirnya, perjuangan aku gak sia-sia Za, kamu sedikit demi sedikit mulai mencintai aku. Ucap suara hati Gus Ray. Sebenarnya Gus Ray terbangun hanya saja ia pura-pura tertidur karena ingin mendengarkan ucapan Aza itu.
Ia benar-benar bahagia ketika mendengar istrinya mengucapkan perkataan itu. Pagi hari yang cerah, matahari bersinar terang, seseorang laki-laki gagah yang kini berada di dapur tengah sibuk membuat sarapan pagi bermenu, sop ayam bersama perkedel kentang. "Gus ngapain?" tanya seorang gadis cantik yang baru saja datang. Gus Ray menoleh ke arah gadis cantik itu sembari tersenyum. "Buat sarapan," balasnya. "Kok gak bangunin saya aja?" ucap Aza. "Kenapa aku harus bangunin kamu?" tanya Gus Ray. "Kan biar saya aja yang masak Gus," ucapnya. "Kamu kan lagi sakit Za, aku gak tega lagian juga aku bisa masak kok," balasnya. Aza tersenyum. "Gus bikin sarapan apa?" "Sop ayam sama perkedel kentang." "Mau Aza bantuin?" ucap Aza yang menawarkan diri. "Gak usah Za, kamu kan lagi sakit." "Udah sembuh Gus," ucapnya dengan wajah gemasnya. "Ya udah kalau mau bantuin." Kini mereka berdua menyiapkan sarapan bersama. Setelah beberapa menit kemudian sarapan yang mereka buat telah selesai dan siap untuk dimakan. "Gus Ray pinter juga kalau masak," ucap Aza sembari mengunyah. "Ya dong, suaminya siapa dulu gitu," balas Gus Ray sembari tersenyum ke istrinya. Aza hanya tersenyum tipis dan kembali mengunyah makanannya itu. "Kamu izin sekolah dulu ya," ucap Gus Ray. "Tapi saya mau sekolah Gus," balas Aza. "Jangan dulu Za, badan kamu baru aja sembuh takutnya kalau kamu banyak aktivitas jadi kambuh lagi." "Tapi, nurut Za," ucap Gus Ray sembari menatap Aza. "Ya udah deh. Gus kerjakan hari ini?" tanya Aza. "Iya sayang." "Apa sih?" ucap Aza dengan wajah yang pura-pura bete padahal ia sangat amat menahan saltingnya. "Cuma manggil sayang aja masa gak boleh?" "Gak, halah, aslinya kamu seneng aja." "Idih kepedean banget jadi orang," ucap Aza. "Biarin. Pede depan istri gak papa kali," ucap Gus Ray dengan sedikit centil ke istrinya. Di luar ekspektasi emang Gus satu ini, kalau depan orang cuek banget udah kayak pintu kulkas tapi kalau di rumah centilnya bukan main. Ucap hati Aza. "Za, panggil Gus Ray." "Apa? Gak mau bantuin aku siap-siap?" "Siap-siap apa?" tanya Aza. "Kerjalah." "Siap-siap sendiri aja Weli," ucap Aza yang langsung saja lari dari Gus Ray. "Za, nyebelin kamu ya," teriak Gus Ray sembari mengejar Aza. "Pusing banget gue. Semenjak Ray kerja gak ada yang bantuin ngajar dah," omel Jeffrey yang kini berada di ruang kepala sekolah. "Banyak banget dah kerjaan gue." Tok tok tok. "Iya masuk." "Assalamualaikum," salam seorang siswi. "Waalaikumsalam, Mia," ucap Jeffrey. Mia tersenyum sebagai tanda sopannya. "Permisi Ustadz, maaf mengganggu waktunya." "Gak kok, masuk aja," pintah Jeffrey. Tanpa lama-lama Nia langsung saja masuk ke ruang kepala sekolah itu. "Ada apa Nia?" tanya Jeffrey. "Saya kesini mau setor tugas Ustadz." "Tugas yang mana?" tanya Jeffrey kebingungan. "Tugas Kurdis Ustadz, minggu kemarin kan Ustadz suruh ngerangkum sekaligus sama dalilnya." "Oh walah, iya, baru inget saya." Nia hanya tersenyum. "Ini Ustadz tugasnya," ucap Nia. Ustadz Jeffrey langsung saja mengambil buku tugas itu. "Makasih ya Nia." Nia memasang wajah bingung. "Makasih. Seharusnya kan saya yang makasih Ustadz." Iya," ucap Jeffrey dengan gugup. "Ya udah Ustadz saya pamit dulu." Iya, hati-hati ya." "Ya Ustadz," balas Nia dengan sedikit bingung melihat Jeffrey. "Assalamualaikum," salam Nia. "Waalaikumsalam." Nia langsung keluar dan menutup pintu. "Ustadz Jeffrey kenapa sih? Kayak gugup gitu," gumamnya. Sore hari telah tiba. Di sore hari Jumat, pesantren Al-Fatah selalu melakukan kajian yang diisi oleh Gus Ray. Sudah menjadi kewajiban Gus Ray dari dahulu untuk mengisi kajian di hari Jumat sore. Kajian kali ini tentang adab. Pastinya seseorang tidak pernah asing dengan kata itu dan yang paling utama, sudah pasti kewajiban semua manusia untuk beradab. Kita sebagai umat muslim harus mendahulukan adab baru ilmu,
Adab ialah akhlak mulia, sebagaimana kitab Ta'lim Muta'alim yang menjelaskan tentang adab seperti adab terhadap Allah, adab terhadap kedua orang tua, adab terhadap guru, adab terhadap sesama manusia dan lain sebagainya. Adab terhadap Allah seperti bersyukur atas apa yang diberikan Allah. Kita sebagai manusia harus bersyukur, jangan selalu merasa kurang. Di luar sana masih ada yang lebih susah dari kita, maka syukurilah hidupmu. Adab terhadap orang tua, sebagai seorang anak patutnya kita harus bersikap sopan santun kepada orang tua kita. Jangan waktu disuruh kita malah pura-pura gak dengar. Kebanyakan ya anak zaman sekarang kalau disuruh orang tua pasti pura-pura gak dengar. Terkadang ada yang mengeluarkan kata, itu tidak boleh. Kata itu saja sudah seperti menyakiti orang tua. Gus Ray sangat-sangat teliti dan jelas menyampaikan ilmunya kepada para santriwatinya. Di balik menyampaikan ilmunya, dia selalu melirik ke arah istrinya. Masya Allah, gak ngangka hamba bisa dapat suami modelan kayak gini, mana udah cakep, paham agama lagi. Ucap batin Aza. Aza juga selalu menghadiri kajian suaminya setiap hari Jumat bersama para santriwati lainnya. Za, bisik Nia yang di sebelah Aza. Apa? Aku perhatiin nih ya, Gus Ray tiap jelasin tatapannya selalu ke kamu Za, ucap Nia. Sok tahu kamu, balas Aza. Bener tahu, masa kamu gak nyadar ditatap suaminya sendiri? Nyadar kali. Kalau gak nyadar ngapain dari tadi gue senyum-senyum gak jelas? Ucap hati Aza. Za, apa sih Nia? Kaget tahu. Abisnya kamu diajak ngomong malah senyum-senyum sendiri. Siapa juga yang senyum-senyum sendiri? Hayo, kamu salting kan, goda Nia. Apa sih, sok tahu banget kamu. Halah. Beberapa menit kemudian Gus Ray telah selesai menyampaikan ilmunya kepada para santriwatinya. Baik, dari yang saya sampaikan apa ada pertanyaan? Atau ada yang belum kalian paham? Kalau sekiranya kalian masih ada yang belum paham bisa ditanyakan, ucap Gus Ray. Seorang gadis cantik yang duduk di tengah pas dengan posisi arah Gus Ray yang tidak begitu terlalu jauh, ia mengangkat tangannya sebagai tanda untuk bertanya. Maaf Gus, saya mau bertanya, ucap seorang gadis itu alis Aza istrinya sendiri. Iya silahkan, balas Gus Ray yang sedikit memberikan senyum kepada istrinya. Saya mau bertanya, tadi kan Gus sudah menjelaskan tentang adab terhadap guru. Nah itu, saat Aza ingin melanjutkan bicaranya, Gus Ray memotong bicara Aza dan maaf, agak besarin suaranya sayang, aku gak dengar, ucap Gus Ray di balik mic-nya itu. Aza dan para jamaah santriwati sangat terkejut mendengar Gus Ray mengeluarkan kata, sayang. Mereka semua menoleh ke arah Aza sementara Aza ia terdiam gugup. Cielah yang dipanggil sayang Aza yang baper gue. Kacau, Gus Ray bener-bener bucin. Beruntung banget Aza. Andai Aza itu gue. Gini ya rasanya kalau suami sendiri yang isi kajian. Tanyain keadaan istri Gus Ray sekarang. Pasti dia salting total. Ucapan itu adalah ucapan semua para santriwati. Sayang gak tuh, ucap Nia. Gus Ray bener-bener gak tahu tempat, kalau gini kan gue jadi salting mana malu sama mereka lagi. Batin Aza, itu yang bertanya istri saya ya, jadi aman kalau saya manggilnya sayang karena memang sudah menjadi sunnah geh, ucap Gus Ray. Bisa diulang pertanyaannya sayang, ucap Gus Ray yang masih saja mengeluarkan kata sayangnya. Aza menahan saltingnya di tengah keramaian, ia sedikit melototkan matanya untuk mengode suaminya itu. Gus Ray sedikit menahan ketawa melihat Aza yang sudah tersipu malu. Aza langsung saja mengulang kembali pertanyaan dan Gus Ray langsung menjelaskan kembali ulang. Jam sudah menunjukkan pukul 16.30. Kajian sore hari ini telah selesai, para santriwati pun diperbolehkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Aza dan Nia juga ingin kembali. Saat mereka hendak pergi dari masjid itu ada seorang prianya yang memanggilnya. Aza, panggil Gus Ray. Aza dan Nia menoleh ke arah Gus Ray. Gus mudanya tuh Za, goda Nia. Aza hanya melirik malas sahabatnya itu.
Ada apa Gus? Tanya Aza. Balik bareng Za. Saya mau balik bareng Nia. Kan beda jalur Za, kamu ke arah sana Nia ke arah situ, ucap Gus Ray. Saya pengen ke asrama dulu Gus. Ngapain? Kangen aja udah lama gak diem di asrama, gak papa kan kalau saya ke asrama dulu? Iya gak papa. Oh ya, saya pengen bicara sama Gus Ray. Bicara apa? Nia bentar ya, kamu diem sini dulu jangan kemana-mana. Nia mengangguk. Gus ikut saya. Mau kemana sih Sa? Udah Gus ikut. Aza menarik tangan Gus Ray dan pergi ke arah yang sedikit jauh dari Nia. Mau bicara soal apa? Sampai ke sini. Sud diem ya, maksud Gus tadi apaan? Maksudnya, Gus jangan pura-pura gak tahu deh. Maksud kamu apa? Aku bener-bener gak tahu. Gus Ray ngapain tadi pakai segala manggil saya, sayang, waktu di kajian. Emang kenapa, Gus? Itu tempat rame, bisa-bisanya Gus manggil sayang. Biarin toh, lagian kan mereka semua tahu kalau kita sudah halal. Ya tahu, tapi kan saya malu. Malu atau salting Sa? Tanya Gus Ray sembari menatap Aza hingga keduanya salting bertatap. Apaan sih? Siapa juga yang salting? Balas Aza sedikit gugup. Gak usah bohong. Kamu kalau lagi salting itu kelihatan banget. Masa sih? Emang sekelihatan gitu ya? Batin Aza. Za. Udah ya Gus. Pokoknya jangan diulangi lagi. Gus kalau mau centil di rumah aja gak usah di tempat umum. Oke. Aku nanti bakalan centil di rumah. Gak gitu juga. Terus gimana sayang? Goda Gus Ray terus menerus. Sud, Gus bisa diem gak? Omel Aza. Sementara Gus Ray ia hanya tersenyum melihat tingkah istrinya yang menggemaskan itu. Intinya Gus jangan ulangi lagi. Ingat, kalau sampai gitu lagi saya bakalan marah. Sukanya ngancem. Biarin. Udah. Ada yang mau disampaikan lagi? Tanya Gus Ray. Udah, intinya jangan gitu lagi. Gus Ray mengangguk. Kasihan tuh temen kamu, ucap Gus Ray yang menunjuk ke arah Nia. Ya udah saya ke asrama dulu, balas Aza. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ray melihat Aza dengan tatapan tersenyumnya. Ia begitu sangat menyayangi dan mencintai Aza. Gimana aku mau berhenti ngejar kamu Za? Kalau tingkah kamu aja selucu itu, aku tetap bakal perjuangin kamu, sampai kamu benar-benar mencintai aku. Bersambung.